persoalan, baik itu yang ada di komputer maupun di dunia nyata. Nah, kemudian apa sih contohnya persoalan itu? Oke, kita mulai saja dengan contohnya. Jadi di sini kita ada persoalan nih dengan mengurutkan sebuah list, yaitu yang tadinya 7, 4, 6, 1, 3. Tentunya kalau untuk manusia ini cukup mudah bukan? Tetapi bagaimana dengan komputer? Nah, kalau untuk manusia sendiri itu kan sebelum terurut nih listnya kan tadi 7, 4, 6, 1, 3. Kemudian setelah terurut yaitu 1, 3, 4, 6, 7. Tentunya bagi kita mudah bukan untuk meletakkan angka yang lebih kecil di sebelah kiri duluan, kemudian dilanjutkan dengan yang lebih besar, dan seterusnya. Tetapi bagaimana kalau misalkan angkanya itu ada 1000 atau mungkin 1 juta? Tentu bagi manusia hal tersebut cukup melelahkan, bukan? Nah, hal ini bisa kita dengan menggunakan komputer yang tentunya sudah diberikan algoritma untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, sebenarnya algoritma sendiri itu apa sih? Jadi, menurut Bapak Rinaldi Munir, algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi, misalkan ada suatu persoalan seperti yang tadi, kemudian kita tulis tuh urutan langkah-langkahnya. Oke, untuk lebih memahaminya, kita mulai dengan contoh yang pertama. Nah, jadi ini ada sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara menukarkan isi dari gelas A menuju ke gelas B. Nah, jadi untuk algoritmanya sendiri nih, yang pertama nih, kita perlu menyiapkan sebuah gelas atau gelas C, yaitu untuk menyimpan nilai dari gelas A. Baik, ini setelah kita siapkan. Kemudian, langkah keduanya yaitu kita menuangkan isi dari gelas A menuju ke gelas C. Baik, tuangkan sampai habis. Kemudian, langkah berikutnya yaitu tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A. Nah, setelah demikian, kemudian pindahkan isi dari gelas C menuju ke gelas B. Baik, dan isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Cukup mudah bukan? Nah, untuk memahami algoritma, kita mulai dengan contoh yang berikutnya ya. Nah, ini ada permasalahan nih, bagaimana caranya mengambil air dari ember sebanyak 400 ml. Nah, di sini nih permasalahannya tuh kita cuma memiliki satu buah gelas yang berukuran 500 ml dan satu buah gelas berukuran 300 ml. Bagaimana caranya? Yuk, mari lanjut. Baik, jadi ini ada air dari ember segitu, kemudian kita ingin mengambil hanya sebanyak 400 ml dan kita cuma punya gelas 300 ml dan juga gelas 500 ml. Nah, di sini nih yang oranye ini gelas 300 ml, yang bening yaitu gelas 500 ml. Nah, algoritma pertamanya, isi gelas oranye dengan 300 ml air. Kemudian tuangkan air dari gelas oranye ke gelas bening. Kemudian nih isi penuh lagi gelas oranye dengan 300 ml air dan tuangkan ke dalam gelas bening hingga penuh. Nah, kemudian kan kita punya 100 ml air di gelas yang oranye kan, karena tadi sudah dituangkan ke gelas bening. Kemudian buang semua air di gelas 500 ml, kemudian tuangkan tuh sisa air yang tadi di gelas oranye 100 ml ke dalam gelas bening atau yang 500 ml. Kemudian isi penuh gelas 300 ml dengan air dan tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan air 400 ml kan dalam gelas 500 ml. Nah, demikian tuh teman-teman algoritma bagaimana cara mengambil air dari ember atau dari tempat apapun sebanyak 400 ml.